Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi tentang One Group's CX Disconnection. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Muhammad Sultan, Salmia Oktariani, Miska, dan saya sendiri Tribuana Tunggadewi. Adapun topik yang akan saya bahas pada presentasi ini, yang pertama itu ada pengertian, tujuan, dan proses retrosintesisnya. Yang pertama itu pengertian retrosintesis adalah suatu pendekatan dalam kimia organik yang digunakan untuk memperinci tersebut ke molekul-molekul yang lebih sederhana, yaitu untuk molekul target dari awal dengan memecahnya menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana. Metode retrosintesis berguna dalam kimia organik untuk menghasilkan molekul target dari bahan-bahan awal yang lebih sederhana. Retrosintesis sering digunakan dalam pengembangan obat, kimia medisinal, dan kimia organik secara umum untuk merancang dan mengembangkan sintesis molekul-molekul baru. Adapun langkah-langkah dari CX disconnection yaitu yang pertama retrosintesis. Pada gambar 6 itu merupakan struktur asam asetil salisila. Lihat pemutusan CX itu berada di gugus karbonil. Pada gambar 8 itu menunjukkan kemungkinan bagian-bagian kita memutus gugus CX disconnection-nya. Ada 3 kemungkinan pada pemutusan ikatan CX disconnection-nya. Oke, pada gambar 9 itu termasuk sintan yang diadakan dari sifat hipotesis karena terlalu tidak stabil untuk ada. Oleh karena itu, para ilmuwan yang menemukan keadaan sintesis sebagai pengganti sinton yang jauh lebih stabil dan memiliki fungsi elektrofilik dan leukofilik yang sama dengan sinton hipotesis, di mana sinton negatif diganti dengan asam benzoat yang memiliki ikatan hidrogen sehingga menimbulkan muatan negatif parsial pada oksigen. Sinton positif diganti dengan asetat anhidrida yang menciptakan muatan positif parsial pada karbon karena ikatan polar. Selanjutnya pada gambar 10 menunjukkan senyawa yang merupakan zat antara sintesis obat antiaktivitas potensial. Konversivitas dapat dihindari dengan alat yang disebut interkonveksi kelompok fungsional. Dalam kasus ini, sintesis multilangkah metode yang sangat cocok. Untuk memulai retrosintesis, kita harus memilih jalur yang lebih menguntungkan. Baiklah, selanjutnya pada gambar 11 menjelaskan tentang analisis retrosintetik overnight. Setelah pemutusan pada bagian A, dapat diperhatikan gugus akrilat klorida karena menimbulkan masalah kemoselektivitas sehingga gugus aminanya tidak dapat terbentuk. Oleh karena itu, kita ingin kembali ke asam karboksilat yang kemudian membentuk asil klorida. Setelah diubah menjadi asil klorida, tidak ada lagi masalah kemoselektivitas sehingga gugus amin dengan mudahnya diputuskan. Selanjutnya pada gambar 12 masalah kemoselektivitas
tadi dihentikan dengan berjalan dengan baik. Langkah pertamanya yaitu halogenasi amina sekunder, di mana atom klor yang elektronegatif bertindak sebagai gugus pergi dan mengambil elektron dari ikatan sigma CCl. Sementara itu, salah satu ikatan NH memutus dan proton berikatan dengan klor membentuk hidrogen klorida. Dan yang terakhir, muatan negatif pada nitrogen dan muatan positif pada karbon menghasilkan ikatan. Setelah diubah menjadi asil klorida, dapat bereaksi dengan amina untuk membentuk molekul target. Di sini penambahan gugus fungsi atau FGA adalah proses molekul. Misalnya, keton siklik dapat diperoleh dengan menambahkan gugus fungsi baru ke molekul. Contoh yang paling sederhana dari gugus ini yaitu fungsi halogen atau Br dihilangkan adalah heksana yang dapat diubah dalam proses ini. Namun dalam arah sebaliknya, heksana melalui dehidrogenasi dengan nikel sebagai katalis. Oke, selanjutnya pada gambar 13 dan 14. Pada gambar 13 itu menunjukkan contoh reaksi alkohol. Dan pada gambar 14 itu merupakan gambar mekanisme alkohol primer dan sekunder. Nah, untuk pada contoh soal ini, kita perlu memutuskan yang dapat diandalkan untuk gugus eter di sekitar atom oksigen. Namun, kedua sisi atom oksigen dapat dibuat pemutusan. Ada dua kemungkinan seperti yang terlihat pada gambar 13, ada A dan B. Yang A, kita dapat melihat bahwa terdapat dua gugus hidroksil dalam satu molekul secara bersamaan dan satu gugus alkena pada sinton lain. Ini adalah masalah kemoselektivitas. Nah, masing-masing dari dua gugus hidroksil ini mempunyai kemungkinan untuk mengalami alkilasi. Namun, karena masing-masing diklasifikasikan sebagai alkohol primer dan sekunder, maka keduanya itu harus mempunyai elektron positif yang berbeda dengan muatan positif pada sinton lainnya. Kita juga tahu bahwa alkohol sekunder dapat membentuk karbokation yang lebih stabil dibandingkan alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder dapat melakukannya, namun karena tidak ada karbokation yang terbentuk, kita mempertimbangkan efek donor elektron gugus alkil yang bertindak sebagai donor elektron, yang akan mendorong sedikit kerapatan elektron ke atom karbon yang terikat pada oksigen. Nah, oleh karena itu, semakin banyak kerapatan elektron yang tersedia pada atom oksigen, maka akan semakin kecil muatan positifnya ketika muatan positif tersebut berpindah ke atom pusat untuk menyeimbangkan muatan total dan elektron dalam sistem total. Ikatan CH harus diputus dengan dua elektron menuju atom oksigen sebagai pasangan mandiri. Selama proses ini, transfer elektron tidak seefisien transfer elektron alkohol primer karena kebutuhan elektron untuk karbon sekunder lebih kecil. Nah, selain itu, gugus penil yang terikat juga memberikan pengaruh. Gugus penil memiliki cincin elektron terdelokalisasi yang terbentuk dari kombinasi orbital p. Karena bagian ini dekat dengan karbon sekunder, ia memiliki kerapatan elektron yang sangat besar sehingga mendorong ke arah oksigen, sehingga menyebabkan rendahnya efisiensi transfer elektron. Oleh karena itu, dua faktor ini menghasilkan produk mayor dan produk minor. Jika kita menggunakan jalur berdasarkan pemutusan yang A, seperti gambar pada 14. Nah, jika kita menggunakan jalur pemutusan yang B, kedua gugus hidroksil akan terpisah, hanya satu pilihan alkilasi yang tersisa untuk menghasilkan molekul target. Ini dapat menghindari masalah kemoselektivitas yang terjadi pada jalur yang A tadi. Dapat dilihat pada mekanisme yang gambar 14 jalur yang B. Sekian presentasi saya dan moderator.
Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.